Menginterpretasi isi teks editorial, menafsirkan istilah dan isi teks editorial tidak mudah. Kesulitannya adalah kita seringkali punya lebih dari satu inti pokok teks. Hambatan lainnya adalah ketika interpretasi kita tidak sama dengan interpretasi kawan kita, sehingga terkadang hasil interpretasi kita menjadi perdebatan. Maka dari itu, untuk materi mengenai interpretasi teks, ada baiknya kalau kita menggunakan cara pembelajaran diskusi di dalam kelas. Diawali dari diskusi terbatas antara teman sebangku, kelompok kecil, baru bisa dikomunikasikan dengan rekan sekelas lainnya. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena kemampuan interpretasi merupakan pertimbangan individu dan hal itu bisa jadi berbeda satu dengan lainnya. Untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran mengenai teks editorial yang kita amati, kita harus memahami dulu struktur dan kaidah teks editorial itu sendiri. Seperti sudah kita ulas pada materi memahami struktur dan kaidah teks editorial. Modal itu harus kita pegang saat menginterpretasi teks editorial. Dengan kata lain, setelah kita menempatkan bagian per bagian dari struktur teks editorial, kita cermati uraian dari struktur tersebut. Langkah-langkah interpretasi. 1. Baca teks dan tentukan bagian struktur teks, golongkan paragraf mana yang memuat bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. 2. Cermati uraian dalam tiap bagian lalu ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami setelah digolongkan per bagiannya. Baca ulang lalu ringkas menjadi satu ide pokok yang mudah dipahami. 3. Ajukan pertanyaan mengenai bacaan. Ajukan pertanyaan oleh diri sendiri mengenai fakta, bukti, dan alasan dalam teks. Kita bisa menganalisanya dengan mengajukan pertanyaan adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini penting dilakukan sebelum teks kita mendapat sorotan dari pihak lain atau kelompok lain. 4. Cari hubungannya setelah yakin apa yang kita simpulkan mengenai tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat sudah tepat. Ambil benang merah yang menghubungkan ketiga struktur tadi. Simpulkan dan jadikan ide topik keseluruhan teks. 5. Tanggapi oleh teman sebelum dibawa ke forum diskusi. Cobalah minta pertimbangan dari kawan sebangku kita. Mungkin saja dari satu teks terdapat dua sudut pandang, sehingga harus diambil jalan tengah jawabannya. Sebagai latihan, mari kita menguji interpretasi kita terhadap teks editorial berikut ini. Korupsi, remisi, dan nurani yang terdegradasi. Oleh Panji Pratama, korupsi di Indonesia merupakan sebuah penyakit sosial yang teramat parah. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai perbuatan tercela, tetapi lebih menjadi sebuah kebajikan. Para pejabat, salah satu sumbu penyulut korupsi, sudah dibekali dengan sumpah jabatan atas nama agama mereka. Namun ternyata, sumpah itu seperti menguap persis pada saat sumpah itu selesai dibacakan. Sikap menjual agama ini sudah menjadi proses ijab kabul politik di pemerintahan Indonesia. Nyatanya, korupsi, meski dipersempit celah kesempatannya, tetap saja menggurita di negara tercinta ini. Oleh karena itu, diperlukan usaha preventif untuk mencegah gejala-gejala korupsi di benak anak-anak generasi bangsa mendatang. Jadi, bagaimana sikap kita untuk mencegah menjadi bagian dari pembuat nista itu? Ada dua hal yang harus kita lakukan dalam diri agar kita tidak termasuk ke dalam jajaran manusia munafik seperti koruptor itu. Hal pertama yang harus diperkuat untuk menjadi pribadi anti korupsi adalah dimulai dari keluarga. Keluarga menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi religius, yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada para anggotanya. 2. Fungsi afektif, yaitu keluarga memberikan kasih sayang. 3. Fungsi sosial, yakni keluarga memberikan prestise dan status. 4. Fungsi edukatif, keluarga memberikan pendidikan. 5. Fungsi protektif, yakni keluarga melindungi anggotanya dari ancaman fisik, ekonomi, dan psikososial. Dan 6. Fungsi reaktif, yaitu bahwa keluarga merupakan sarana rekreasi bagi anggotanya. Diharapkan fungsi-fungsi dalam keluarga menjadi faktor pembendung sikap nista korupsi. Hal kedua adalah pendidikan. Pendidikan, formal ataupun informal, mampu membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral dan mengerti akan hukum dan norma.
Agar pendidikan seperti itu sempurna, kita haruslah membentengi diri kita dengan iman dan kasih sayang seperti yang sudah diungkapkan oleh fungsi keluarga sebagai cara pertama mencegah korupsi. Akhirnya, kita sebagai rakyat, hanya bisa berharap kepada niat tulus para pejuang demokrasi di pemerintahan untuk tetap komitmen dalam memerangi korupsi. Walaupun memang dalam kenyataannya pelaku korupsi tidak bisa diungkap semua dan diselesaikan semua di meja hijau, tetapi setidaknya proses pengembalian kerugian negara oleh para koruptor bisa mengobati kekecewaan terhadap keadaan korupsi di masyarakat kita. Sehingga kita sebagai rakyat bisa melakukan hal yang juga menolong pemerintah dalam menumbangkan tirani korupsi ini. Mari kita interpretasikan. 1. Struktur teks A. Tesis perhatikan kalimat pada paragraf pertama berikut. Oleh karena itu, diperlukan usaha preemptif untuk mencegah gejala-gejala korupsi di benak anak-anak generasi bangsa mendatang. B. Argumentasi perhatikan poin-poin yang ditawarkan penulis berikut ini. Hal pertama yang harus diperkuat untuk menjadi pribadi anti korupsi adalah dimulai dari keluarga. Paragraf 2. Hal kedua adalah pendidikan. Paragraf 3C. Penegasan ulang pendapat perhatikan kalimat pada paragraf keempat berikut. Sehingga kita sebagai rakyat bisa melakukan hal yang juga menolong pemerintah dalam menumbangkan tirani korupsi ini. 2. Benang merah dalam teks dari struktur bagian-bagian teks yang sudah dianalisis tersebut. Kita dapat menginterpretasi simpulan isi teks sebagai berikut. Mencegah korupsi diawali dari bagian terkecil negara yaitu pribadi warga sendiri. Poin penting, untuk dapat menggarisbawahi benang merah dalam teks editorial, cari tahu dulu tesis yang didukung argumentasi penulis. Sekian, referensi dari kuiper.com.